Setiap hari, kita membuat banyak keputusan, baik yang sederhana maupun yang lebih kompleks. Mulai dari memilih menu makan siang, menentukan rute tercepat ke kampus, hingga menganalisis suatu permasalahan. Namun, pernahkah kalian berpikir bagaimana sebenarnya proses itu terjadi? Apakah ada pola tertentu yang membantu kita memahami sesuatu dengan lebih baik dan membuat keputusan yang lebih tepat? Di video kali ini, kita akan membahas bagaimana cara berpikir, bekerja, dan mengapa hal tersebut begitu penting dalam kehidupan sehari-hari. Berpikir adalah proses kognitif seseorang yang digunakan untuk menerima, menganalisis, dan mengevaluasi informasi yang diperoleh. Proses kognitif dalam pengertian tersebut merujuk pada berbagai aktivitas mental yang terjadi dalam otak ketika seseorang memperoleh, mengolah, menyimpan, dan menggunakan informasi. Individu akan menerima informasi. Informasi yang diperoleh bisa melalui panca indera, pengalaman, atau sumber lain seperti buku dan diskusi. Setelah menerima informasi, individu akan memilah, mengklasifikasikan, serta mencari hubungan antara berbagai aspek informasi tersebut. Langkah terakhir dalam berpikir adalah menilai kebenaran, relevansi, dan keandalan informasi berdasarkan pengalaman, pengetahuan, atau standar yang berlaku. Setelah mengetahui makna berpikir, sekarang ada yang dinamakan berpikir matematis. Berpikir matematis adalah kemampuan untuk menganalisis situasi, mengidentifikasi pola dan hubungan, serta menggunakan logika dan penalaran untuk menyelesaikan masalah. Di sini, individu akan menganalisis situasi terlebih dahulu, yaitu menguraikan suatu masalah ke dalam komponen-komponen yang lebih kecil untuk memahami hubungan di dalamnya. Setelah itu, individu akan mengidentifikasi pola dan hubungan, yaitu menemukan keteraturan dalam angka, bentuk, atau data untuk membuat prediksi. Setelah itu, individu juga akan menggunakan logika dan penalaran untuk menarik kesimpulan yang masuk akal berdasarkan fakta atau aturan yang ada. Berpikir matematis terbagi menjadi beberapa jenis, di antaranya yang pertama ada proses berpikir induktif. Berpikir induktif adalah proses berpikir yang digunakan untuk mencapai kesimpulan umum berdasarkan data atau informasi yang spesifik atau terbatas. Yang kedua ada proses berpikir deduktif. Berpikir deduktif adalah proses berpikir yang dimulai dari premis atau prinsip umum untuk mencapai kesimpulan spesifik. Yang ketiga ada proses berpikir abduktif. Berpikir abduktif adalah proses berpikir yang digunakan untuk membuat hipotesis berdasarkan bukti yang tidak lengkap. Yang keempat ada HOTS atau Higher Order Thinking Skill. HOTS adalah keterampilan berpikir tingkat tinggi yang melibatkan analisis, evaluasi, dan penciptaan. Selanjutnya ada proses berpikir analisis, sintesis, dan logika. Proses berpikir tersebut adalah proses menguraikan, menggabungkan, dan berpikir rasional untuk mencapai kesimpulan yang benar. Selanjutnya adalah penjelasan terkait salah satu dari jenis-jenis berpikir matematis, yaitu berpikir induktif. Berpikir induktif adalah metode berpikir yang digunakan untuk mencapai kesimpulan umum berdasarkan informasi khusus. Berpikir induktif menggunakan pendekatan bottom-up, yaitu berdasarkan pengamatan terhadap contoh-contoh spesifik, sehingga kesimpulan yang dihasilkan bersifat probabilistik atau tidak bersifat mutlak benar. Kerangka atau langkah-langkah dalam implementasi berpikir induktif adalah yang pertama, berawal dari informasi khusus, lalu menuju kesimpulan umum, dan yang ketiga adalah bersifat tidak pasti benar. Seperti pada ilustrasi ini, terdapat 3 informasi khusus yang kita ketahui, yaitu jumlah sudut-sudut segitiga sama sisi adalah 180 derajat, jumlah sudut-sudut segitiga sama kaki adalah 180 derajat, dan jumlah sudut-sudut segitiga siku-siku adalah 180 derajat, sehingga kita dapat mengambil kesimpulan umum, yaitu jumlah sudut-sudut setiap segitiga adalah 180 derajat. Setelah memahami konsep berpikir induktif dari peta konsep sebelumnya, sekarang kita akan melihat bagaimana proses berpikir induktif ini diterapkan dalam studi kasus tentang tren harga beras sepanjang tahun 2024. Beras merupakan salah satu kebutuhan pokok utama di Indonesia, sehingga perubahan harganya dapat berdampak besar pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Sepanjang tahun 2024, harga beras mengalami beberapa kenaikan dan penurunan, meskipun dalam rentang yang tidak terlalu drastis. Melalui analisis tren ini, kita dapat menemukan pola perubahan harga dan menggunakannya sebagai dasar untuk memprediksi kondisi harga beras di tahun 2025. Dari grafik tersebut, kita dapat melihat bagaimana harga beras mengalami perubahan dari bulan ke bulan. Di awal tahun, harga cenderung meningkat hingga mencapai puncaknya pada bulan Maret, yaitu sebesar Rp14.528.
Setelah itu, mulai April hingga Juni, harga beras mengalami penurunan yang cukup signifikan, dengan titik terendah terjadi pada bulan Juni sebesar Rp13.433. Kemudian, pada bulan Juli dan Agustus, harga kembali naik sedikit menjadi Rp13.571 dan Rp13.600. Selanjutnya, harga beras relatif stabil dari September hingga November, berkisar antara Rp13.453 hingga Rp13.486. Memasuki bulan Desember, harga kembali mengalami kenaikan menjadi Rp13.717. Dari pola ini, dapat disimpulkan bahwa harga beras cenderung mengalami kenaikan di awal tahun, penurunan di pertengahan tahun, dan kembali meningkat di akhir tahun. Melalui pendekatan induktif, kita menggunakan pola ini sebagai dasar untuk memprediksi harga beras pada tahun berikutnya. Jika tren ini terus berlanjut, maka ada kemungkinan pola serupa akan terjadi di tahun 2025. Namun, karena berpikir induktif bersifat probabilistik, prediksi ini harus mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti kebijakan pemerintah, kondisi cuaca, dan pasokan beras yang bisa mempengaruhi harga ke depannya. Demikian pembahasan kita kali ini, semoga dapat menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa!